pagi. Saya Tumbu Ramelan, kurator dari pameran Bangga Berbatik dengan tema Pesona Batik Tuban dalam rangka Hari Batik Nasional 2024. Pameran ini terselenggara berkat kerjasama Yayasan Batik Indonesia dengan Museum Tekstil Jakarta sejak tanggal 1 Oktober sampai dengan 3 November 2024 ini. Tema yang kita pilih berbarengan dengan tema yang sudah ditetapkan oleh Yayasan Batik Indonesia mengenai batik Tuban. Kalau di Tuban sendiri, seperti yang kami dengar bahwa hari-hari ini kebetulan tidak ada sama sekali pameran, makanya beberapa peserta dari Tuban sangat mengapresiasi adanya pameran hari ini. Pameran ini, mengapa kita mengambil tema Tuban? Karena Tuban tidak begitu dikenal di masyarakat, dan pada saat ini kita sedang mengusahakan agar batik Tuban mendapatkan indikasi geografisnya. Seperti kita ketahui, Indonesia sudah mempunyai beberapa batik yang mendapat indikasi geografis seperti batik Besurek, batik Somplongan dari Indramayu, batik Lasem, dan batik Nitik dari Jogja. Tema hari ini kita ambil juga karena uniknya batik Tuban. Batik Tuban adalah satu-satunya batik yang proses pembatikannya dikerjakan seluruhnya di Tuban sendiri, mulai dari menanam kapasnya, memintalnya menjadi benang, menenunnya menjadi kain, dan membatiknya. Apalagi pewarnaannya juga dikerjakan dengan pewarnaan alam yang ada di daerah Tuban itu sendiri. Saya kira pembatikan seperti ini satu-satunya hanya ada di Tuban. Sebab itu kita sangat ingin memperkenalkan batik Tuban ini kepada masyarakat Indonesia. Di batik Tuban sendiri, kalau tadi saya sampaikan mengenai proses pembatikan mulai dari menanam kapas dan sampai dengan pembatikan, itu hasilnya adalah yang disebut batik Tuban Gedok. Batik Tuban Gedok memang mungkin motifnya tidak terlalu halus seperti yang batik-batik yang bisa kita dapatin di daerah pesisir lainnya, karena memang dibatik di kain yang tidak terlalu halus. Jadi tapi itu adalah justru khasnya batik Tuban. Tapi batik Tuban sendiri, di Tuban sendiri juga ada batik-batik yang dibatik di mori biasa, di kain cotton biasa. Biasanya dilakukan di desa Talang, dan itu nanti juga ada contoh-contohnya di mana batik-batik itu sangat dipengaruhi oleh motif-motif batik yang ada di Jogja, Solo, yang kita sebut batik pedalaman atau batik Mataraman. Jadi mungkin kita akan bisa mengenal gedok yang dengan motif dari tempat Tuban sendiri yang spesifik dari Tuban, maupun batik-batik yang ada kaitannya atau ada pengaruhnya dari batik-batik Mataram. Ini adalah batik-batik yang kita display kali ini. Kebanyakan memang tergantung daripada alat tenunnya. Kalau alat tenunnya kecil, maka terjadi yang menjadi hasilnya adalah selendang-selendang yang tidak terlalu lebar. Ini adalah motif-motif klasik yang kita sebut ini batik biglock owal awil, koleksi dari Museum Tekstil Jakarta. Dan ini adalah batik Bangrot. Kita juga mengenal warna-warna merah yang biasa kita terima, lihat di Tuban, kecuali warna-warna biru-biru tua, karena itu adalah warna-warna indigo yang memang tumbuh di daerah Tuban. Juga warna-warna merah seperti ini. Ini adalah yang disebut Bangrot.
kita lihat di sini adalah warna hampir seperti kawong ya, karena ini memang ada pengaruh dari Mataram, dari Jawa Tengah, Solo ataupun Jogja. Kalau kita melihat di sini, ini adalah tadi yang saya sebutkan, di batik di atas kain katun biasa, dan ini adalah motif-motifnya, maka motifnya bisa lebih halus. Kalau kita lihat dasarnya sangat bagus sekali, dan ini adalah motif-motif yang memang biasa menjadi motif batik Tuban. Ini adalah merak. Mungkin di beberapa tempat meraknya ada meraknya dan ada juga batik dan burung hongnya. Tapi ini adalah merak semuanya karena ada jambulnya, ya Pak. Oke. Nah, sini adalah batik-batik yang kalau kita lihat ini motif tenunannya sama terasa. Semuanya kebanyakan adalah bangrot ya, yang kita sebut bangrot juga. Kelihatan sekilas sama, tapi kalau detailnya semuanya berbeda. Jadi semua meskipun kelihatannya sama, warnanya hampir sama, tapi tidak ada motif yang berbeda, yang sama. Ini berbentuk meskipun kain sayut kalau bahasa Tubannya, kalau kita sebut kain panjang ataupun dalam bentuk selendang. Warna-warna yang gelap di sini ini adalah gelap, sebetulnya kita kebetulan tidak mendisplay, tapi ada juga yang warna hanya biru saja ya. Kebanyakan kan motifnya sama ya, namanya bangrot disebutnya ya semuanya, karena merah begini, makanya dari di Tubannya sendiri batik-batik seperti ini disebutnya bangrot ya. Meskipun sebetulnya ada detailnya ya, seperti ini, karena dia miring, ini motif yang sangat klasik. Ini disebutnya kijing miring ya. Ini motif yang sangat klasik, dan ini dianggap memang motif yang sangat baku ya dari Tuban. Ini kijing miring, semuanya memang ada nama-namanya. Coba saya ambil yang ini satu lagi. Ini adalah kerompol Karanglo. Kita kalau di Jawa menyebutnya mungkin karena ini sebutan daerah ya, daerah Tuban sendiri, jadi ini namanya kerompol Karanglo. Yang ini adalah seperti yang tadi sebutkan, meskipun pun lebih besar, tapi ini juga motif kijing miring. Mas, ini adalah motif yang kuno ya Mas ya. Ini sangat kuno, dan ini mungkin bikinannya sudah tahun 1960. Jadi sudah lebih daripada 60 tahun umurnya. Ini yang disebut batik Panji. Ini disebutnya batik Panji Sumirang. Batik Panji ini historinya, sejarahnya dulu hanya bisa dipakai oleh para priayi ya, apakah itu ningrat, apakah itu pejabat tinggi, tapi hanya boleh dipakai oleh para priayi. Sekarang sih sudah bebas ya, tapi pada waktunya dulu ini hanya boleh dipakai oleh para priayi, karena memang keunikan, kesulitan detailnya pembatikannya. Ini baru sebetulnya, ini seperti tadi kita juga lihat ada motif seperti kawung. Ini baru, ini kira-kira tahun 2010-2009 sudah dibikin, tapi tetap cantik ya. Wah, ini kita sebut ini adalah kalau kita di Jawa Tengah bilang kawung, ini ada petot beton. Aku mesti baca lagi, pecotot beton. Itu untuk nama-nama dari Tuban di sana ya. Oke.
Ini adalah koleksi daripada salah satu anggota YPI. Oke. Ini motif baru. Ini juga motif baru. Ini dibikin oleh sekitar tahun 2017. Sebetulnya motif-motif begini ini adalah modifikasi atau pembaruan daripada motif-motif yang ada. Ini dibikin sebetulnya oleh salah satu keponakannya Ibu Uswatun. Ibu Uswatun itu salah satu pembatik yang sangat senior dan yang sangat hebat mempertahankan pembatikan di Tuban. Namanya adalah Guwolowo, ya, karena ini mungkin dilihat seperti gua, tapi itu dari pembuatnya yang memberi nama bahwa ini adalah Guwolowo. Kalau kita lihat di sini kita bisa melihat bahwa batik Tuban tidak hanya dipakai sebagai sayut atau sebagai kain panjang ataupun selendang, tapi juga dipakai sebagai aksesori, sebagai pakaian yang jadi, misalnya, dan sebagai aksesoris juga. Kita lihat di sana ada tas-tas, sangat dimungkinkan karena memang material yang dipakai tenun gedok, jadi cukup kuat untuk dipakai untuk tas dan lain-lain. Di sini juga ada sepatu yang dipakai dengan yang memakai motif memakai batik Tuban juga pakai ini. Karena kainnya yang tebal dan ini kebanyakan dipakai hanya sebagai outer atau sebagai bolero atau sebagai jadi untuk di luar. Tapi kebanyakan kalau seperti saya seperti ini, kalau ingin memakai batik Tuban meskipun saya memakai busana biasa, maka kita pakai selendang-selendang yang ada. Ini adalah selendang-selendang dengan motif-motif klasik yang sampai sekarang juga masih dibikin. Di pameran ini kita juga menyajikan video tentang bagaimana proses membatik dari Tuban. Dan ini video ini terus-menerus diputar, siapapun juga dari pagi sampai malam ini diputar terus, meskipun siapapun yang hadir jam berapapun ini tetap ada. Dan ini video ini sangat diminati ya. Hanya menggambarkan bagaimana cara, sebetulnya kalau kita dari awal kita bisa melihat bagaimana sejak dari kapas, menanam kapas, memintalnya menjadi benang, menenun menjadi kain dan membatik. Ini kebetulan kita ada kunjungan dari SMK 19. Hari ini kita dihadiri oleh 300 murid, jadi cukup sibuk hari ini. Mas, ini adalah selendang ya, tapi motifnya adalah lokcan. Mengapa lokcan itu sangat menjadi motif Tuban yang sering dibatikkan? Karena terletak di pesisir, maka dengan adanya niaga dengan negara-negara lain, dalam hal ini terutama dengan Cina ya Mas, maka kita sangat mendapat pengaruh, Tuban sangat mendapat pengaruh dari motif-motif ataupun apa-apa yang ada atau motif dan dari Cina sendiri. Kita seperti di sini ada burung hong, yang sebetulnya burung hong sendiri adalah imajinasi burung ya, burung khayalan. Di Cina sendiri sebetulnya tidak ada
burung hong, tapi ini adalah burung khayalan yang oleh di mereka di Cina sendiri banyak sekali digambarkan di apakah itu di keramik, apakah itu di kain, ataukah itu sebagai lukisan bahwa burung hong. Dan ini adalah yang sekarang kita adopsi. Kita namakan Lokchan, tapi sebetulnya itu salah kaprah ya, karena Lokchan sendiri kalau diterjemahkan sebetulnya adalah sutra biru. Dan dari bahasa Cina, Lokchan itu sutra biru. Memang pada waktu di awal-awal abad 18, Cina datang melalui niaganya membawa kain sutra yang agak kebiru-biruan. Dan sejak saat itu tuh kita mulai membatik di sutra. Jadi sejak awal tahun abad 18 kita sudah membatik di atas kain sutra. Yang itu sebetulnya yang kita sebut itu adalah Lokchan itu nama kainnya, tapi salah kaprahnya sekarang semua yang motifnya ada burung hong seperti ini kita sebut batik Lokchan. Ya. Ini adalah seperti juga tadi kita sebut karena tempatnya di pesisir, maka ini adalah ganggang laut yang memang ada di pesisir, jadi motif-motif yang kerap juga dipakai untuk batik. Batik yang dipakai, pewarnaan yang dipakai, seperti kita tahu batik itu adalah proses pewarnaan memakai metode celup rintang ya, dengan wax, dengan malam sebagai perintangnya. Kebanyakan memang di daerah Tuban memakai biru, karena birunya karena sangat indigonya juga ditanam, dikembangbiakkan juga di sana. Selain itu juga kita beberapa biru ini kita bisa memakai sampai biru tua, tapi bisa juga biru muda tergantung berapa kali kita mencelupnya. Jadi kalau lebih sedikit mencelupnya, maka mungkin birunya lebih muda, dan makin lama lebih banyak pencelupannya dia akan menjadi lebih tua. Kita juga memakai misalnya akar mengkudu untuk menjadi warna merah. Tidak terlalu banyak memakai warna soga ya, yang biasa dipakai di Jawa Tengah, karena memang kalau memakai soga mungkin Tuban harus mengimpor, mengambil soganya dari daerah lain. Jadi daerah yang ada adalah misalnya ini indigo dan akar mengkudu yang memang tumbuh di daerahnya. Saya ingin menunjukkan satu dulu. Ini adalah motif yang juga sangat tua. Ini sudah sejak tahun 1930. Ini motif tua, tapi ini tidak di atas gedok ya, di atas kain katun biasa, mori biasa. Sebab itu mungkin agak halus detail-detailnya. Ini salah satu masterpiece yang ada saat ini. Oke. Ini motif-motif sebetulnya motif-motif yang kita ambil dari Jawa Tengah ya, tambal ya. Meskipun tambal ini banyak sekali diharapkan atau diperkirakan atau menjadi simbol bahwa ini adalah tambal itu untuk menyembuhkan. Untuk ini, jadi ini dipakai untuk orang-orang misalnya ada yang sakit, maka biasanya batik tambal itu dipakai untuk selimut atau apa, dengan harapan bahwa karena bisa menjadi lebih menyembuhkan. Idenya adalah kijing miring, tapi ini dimodifikasi ya. Jadi kita mendapat, ini baru sekali, ini baru sekitar dari tahun 2000. Jadi ini termasuk baru, ini adalah pembaruan yang
yang meskipun elemen ini ada, kita ada kupu-kupu dan ini. Kami gembira sekali ya, perhatian masyarakat terhadap pameran ini cukup besar, karena memang Tuban, orang aja kadang-kadang Tuban itu di mana sih gitu ya. Jadi memang Tuban tidak terlalu diekspos sebetulnya. Mereka sendiri kalau sejarahnya saja, mereka tuh sebetulnya membuat batik tidak untuk dijual, tidak untuk, tapi memang untuk konsumsi diri sendiri. Dilihat dari mungkin sekarang sudah tidak dipraktekkan lagi, tapi dulu itu kalau lamaran itu pengantin prianya akan sangat terhormat kalau dia membawa batik Tuban yang jumlahnya besar. Saya dengar sampai 100 belai batik untuk lamaran. Jadi memang pada waktunya batik Tuban itu hanya dipakai untuk dirinya sendiri. Jadi tidak memperkenalkan batiknya untuk dunia luar. Baru sekarang ini karena kedatangannya orang luar ke sana, ternyata melihat batik Tuban kok bagus dan historinya ini dan unik, makanya mulai diperkenalkan keluar. Jadi memang kalau ini banyak sekali pengunjungnya, memang itulah yang kita harapkan, sebab kita memang ingin mengenalkan batik Tuban kepada masyarakat. Yayasan Batik Indonesia memang memilih batik Tuban ini sebagai tema daripada pameran untuk Hari Batik Nasional tahun 2024 ini, karena kita memang ingin memperkenalkan batik Tuban lebih luas lagi kepada masyarakat. Seperti tadi saya sampaikan bahwa batik Tuban sebelumnya tidak sangat dikenal karena memang mereka hanya membuat batik untuk dirinya sendiri. Tapi sekarang dengan pengaruh dari luar, banyak sekali pengrajin-pengrajin yang sudah mulai tumbuh lebih banyak lagi, dan mereka juga di satu pihak itu adalah kemajuan, di pihak lain banyak juga yang mengkhawatirkan akan keoriginalnya batik Tuban, yaitu penggunaan tenun ATBM untuk menenun batik membuat tenun-tenun gedok yang di sana. Jadi tenun gedok yang asli masih dibikin, tapi bahwa tenun ATBM juga sudah mulai dipergunakan. Yayasan Batik bekerja sama dengan Museum Tekstil Jakarta dengan sepenuh hati kita menampilkan koleksi-koleksi yang ada, yang dari Yayasan Batik, dari pengurus-pengurus Yayasan Batik, dan koleksi dari Museum Tekstil yang kebetulan sangat bagus dan terawat dan tua, artinya yang sudah tidak ada di tempat lain, dipamerkan di sini dengan harapan masyarakat datang, dan kami mengundang masyarakat silahkan hadir di pameran batik Bangga Berbatik Pesona Batik Tuban yang akan berlangsung sampai tanggal 3 November 2024. Sekian dari saya, semoga apa yang kami harapkan dapat tercapai dan lestari wastra bangsaku. Salam canting.